teman-teman Idola, ketemu lagi sama Luna di program Idola Indonesia Layak Anak, tempat cerita anak hebat Indonesia. Hari ini ada dua tamu spesial, ada Zaki dan juga ada Mama yang setia menemani. Assalamualaikum semuanya, apa kabarnya? Waalaikumsalam. Oke, sebelum kita ngobrol sama Zaki dan Mama, kita kenalan dulu ya sama mereka. Dari Zaki dulu ya, silahkan memperkenalkan diri. Namanya siapa, umur berapa, hobinya apa, dan kesibukannya apa nih? Oke, halo teman-teman semua. Kenalin, nama aku Zaki. Umurnya 14 tahun, kelas 1 SMP. Sekolahnya di Sekolah Murid Merdeka. Nah, teman-teman, Zaki ini adalah anak spesial. Dia bukan cuma pintar, bukan cuma berani, tapi juga anak-anak yang sedang berjuang dengan kondisi kesehatan di jantung mereka sejak kecil. Dan di tengah perjuangan itu, mereka tetap semangat dan terus berkarya. Selain itu, hari ini mereka tidak datang sendirian. Ada Mama yang selalu mendampingi, menjadi pelindung, dan menjadi penyemangat bagi Zaki. Nah, teman-teman Idola, 1 jam ke depan kita akan mendengar langsung bagaimana rasanya tumbuh dengan kondisi khusus, bagaimana mereka semangat bertahan, dan bagaimana mereka bisa mewujudkan mimpi besar mereka. Aku mau nanya ke Mama Zaki dulu ya. Boleh ceritakan sejak kapan Zaki punya masalah di jantung? Ya, Zaki kebetulan dari lahir memang ada kelainan jantung bawaan. Jadi ketahuannya itu saat dia usia 1 minggu. Ketika dibawa imunisasi, dokternya bilang kalau Zaki tersedak dan biru. Jadi biru itu kukunya biru dan bibirnya biru. Kalau anak-anak normal kan biasanya warnanya pink. Nah, Zaki biru kayak gitu. Nah, dari situ terus cari dokter spesialis jantung anak. Saat itu dokter Leni konsultasi dan ternyata memang didiagnosa ada kelainan jantung bawaan kayak gitu. Setelah Mama tahu rasanya bagaimana, Ma? Yang pasti sedih, tapi saat itu sih berpikirnya nggak boleh sedih lama-lama karena saya pribadi kan nggak sakit ya, Tante kan nggak sakit, yang sakit kan yang dengan kondisi spesial Zaki, jadi harus semangat gimana untuk membersamai Zaki, gimana biar Zaki sehat kayak gitu. Jadi pikirannya kayak gitu, sedihnya pasti sedih tapi nggak boleh lama-lama, pokoknya harus semangat buat Zaki kayak gitu. Dalam keseharian, apa yang harus benar-benar dijaga oleh Zaki? Kalau Zaki sebetulnya nggak ada pantangan apa-apa kecuali nggak boleh aktivitas berat. Oke. Ya, karena kalau aktivitas berat dia pasti akan gampang capek, itu lebih biru, terus oksigen di jantungnya juga akan berkurang gitu. Jadi dia akan ngos-ngosan kayak gitu. Jadi memang harus dibatasin. Makanya itu dia sekolahnya dari SD itu dia homeschooling, memang di rumah. Terus SMP sekarang dia dikejar paket kayak gitu, yang sekolahnya cuma seminggu 3 kali dan cuma 3 jam. Itu aja sebetulnya udah capek dan memang sering bolos, sering izin karena kondisinya. Tapi ya alhamdulillah sih Zaki tetap semangat sekolahnya, tetap berkegiatan semangat walaupun dengan kondisinya yang terbatas ya. Gitu. Oh iya, Luna pernah dengar Zaki punya bakat storytelling ya? Iya, punya bakat storytelling, terus juga bisa MC gitu. Sejak kapan sih Zaki suka bercerita? Sejak kapannya sih itu sejak aku join Lucky Charm, kelas Lucky Charm namanya. Jadi aku di situ itu dilatih sama coach namanya Coach Kak Sikta, terus aku dilatih MC, dongeng, dan sebagainya. Terus berkembanglah aku sampai sekarang. Cerita yang paling sering kamu bawakan itu tentang apa? Cerita yang sering aku bawakan itu biasanya cerita fabel, hewan-hewan lucu gitu. Biasanya kan buat anak-anak kan kadang dipanggil ke SD, PAUD, TK gitu. Jadi harus yang lucu ceritanya. Nah, aku dan teman-teman Idola pengen denger Zaki storytelling ya, boleh ya? Oh ya, boleh. Siap ya Zaki? Oke teman-teman Siap. Idola, kita akan dengarkan dan saksikan bersama cerita pendek spesial buat pendengar RRI dari Zaki. Oke. Halo teman-teman. Hai. Halo pendengar RRI di rumah. Kenalin, nama aku Zaki ya. Nah, kali ini Zaki mau cerita
Tapi ceritanya nggak sendirian. Bentar ya. Tata, bangun Tata. Tata, bangun. Bentar ya, ini belum mau bangun. Tata. Apa, Kak Zaki? Ini di mana, Kak Zaki? Ini kita lagi ada di RRI. Apa itu? Ini RRI itu tempat siaran radio, Tata. Oh, gitu. Ayo Tata, sapa teman-teman dulu, kenalan. Halo teman-teman, gitu loh. Oh ya, halo teman-teman. Nama aku Tata. Kurang semangat, bentar ya. Semangat dong, ayo. Nanti aku beliin pisang. Oke. Oke, bener ya. Halo teman-teman. Nama aku. Siapa namamu? Ya, namaku Tata. Nama panjangnya siapa? Nama panjangku Tata Tertib. Loh, Tata Tertib katanya dong. Kok Tata Tertib sih, Tata? Ya udah deh. Apa terus? Nggak usah, panggil aja Tata ya teman-teman. Oh, ya udah, maaf Kak Zaki. Nah, Tata, kita hari ini mau dongeng lagi loh. Wah, dongeng tentang apa? Kita berdua mau dongeng tentang kura-kura yang sangat pintar, tapi dia sangat lambat. Oh, yang namanya Tiki itu ya Kak Zaki? Betul, namanya Tiki. Ya udah Kak Zaki, ayo kita cerita. Oke, teman-teman simak ya. Oke Kak Zaki, ayo. Nah, suatu hari Tiki jalan-jalan ke sungai di dekat rumahnya. Jalan tuh ya, duduk pelan. Nah, terus? Terus Tiki kaget teman-teman. Kok sakit kenapa? Kaget karena sungainya itu tiba-tiba terlihat sangat kotor sekali. Kotor? Kok bisa kotor Kak Zaki? Iya, kemudian Tiki memanggil teman-temannya. Ada Gupi, terus ada Katak, ada Cebong, terus juga ada burung. Oh, terus nggak dibersihin? Dibersihin dong. Mereka bekerja sama, Tata. Bekerja sama untuk membersihkan sampah yang ada di dalam sungai. Iya betul, yang ada di dalam sungai. Sekian beberapa lama ya teman-teman. Terus bersih nggak? Bersih dong Tata. Terus? Nah, mereka pun senang dan bergembira. Oh, kayak si Tiki gembira tuh kayaknya. Kan katanya sungai kesayangannya ya? Bener, Tiki terlihat sangat bahagia karena itu sungai kesayangannya. Gupi, Katak, Kecebong bisa berenang dengan bebas tanpa harus nabrak sampah yang ada di sungai tersebut. Oh gitu Kak Zaki. Iya, teman-teman di rumah Jangan lupa buang sampah di tempatnya ya. kalau enggak, Kenapa Kak Zaki? loh, kalau enggak ya sungainya kotor. Oh iya yang sungainya kotor. Nanti kayak sungai kesayangannya Gupi. Iya, betul. Oh ya Tata, sebelum kita tutup nih ceritanya, kita kasih kata-kata buat teman-teman yang ada di rumah. Boleh nggak? Boleh deh. Yaudah yuk pesen. Nah, Tata kasih pesan-pesan buat teman-teman di rumah. Oke, aku mau pesen 2 mangkok bakso sama 1 es teh. Bukan seperti itu, Tata. Maksudnya itu dikasih kata-kata motivasi. Oh, kayak gitu. Ya udah, bentar. Tapi cerita apa ya? Oh, aku tahu. Apa?
kata-katanya itu, oh ya, Teman-teman, jangan lupa tetap semangat apapun kondisi kita sekarang. dan jangan lupa berkarya dan terus semangat. Oh ya, terus semangat. Teman-teman harus tetap semangat dan berkarya. Dadah teman-teman. Pinter lagi si Tata, keren. Wah, boleh dong tepuk tangannya untuk Zaki. Kali ini juga ada Kak Sikta. Kak Sikta adalah guru Zaki bercerita. Kita kenalan dulu ya sama Kak Sikta. Kak Sikta, boleh kenalan sama teman-teman idola dong? Boleh, halo teman-teman idola dimanapun Anda berada, pemirsa RRI. Selamat siang dan ini ya, senang sekali rasanya ya tadi dengar ceritanya Zaki yang seru gitu ya Luna ya. Oke, baik, silakan Luna. Oh iya, Zaki sekolah di mana, Mah? Zaki sekolahnya di Sekolah Murid Merdeka di Jalan Wilis. Itu apa ya, Mah? SMM ya, SMM itu kejar paket. Jadi dia sekolah yang non formal, beda dengan sekolah formal yang biasa kita ini ya. Jadi sebutannya PKBM. PKBM itu lembaga yang dibentuk oleh masyarakat. Di situ membantu anak-anak yang biasanya untuk kejar paket A, B, C kayak gitu untuk mendapatkan ijazah. Nah, kayak gitu. Kebetulan yang punya Zaki itu Sekolah Murid Merdeka itu adalah cabang di Jakarta. Jadi banyak cabang SMM. Kebetulan salah satunya ada di Malang. Gitu. Selain sekolah, Zaki punya kesibukan apa nih, Mah? Ya yang seperti Zaki tadi jelasin ya, kesibukannya mungkin kayak MC, dongeng kayak gitu. Terus sekarang mulai sulap dikit-dikit kayak gitu dan atas bimbingan Coach Sikta dari Masya Allah, malah sering sulapnya sekarang. Besok juga beliaunya ini MC juga, ada event juga ya. Seperti itu. Langsung Mama lanjut. Iya. Zaki, susah nggak sih bagi waktu antara belajar storytelling sama sekolah? Kalau dibagi waktu sih itu enggak ya, karena sekolah itu biasanya masuk ya cuman beberapa hari gitu. Terus cuman ngambil PR-nya aja kalau lagi capek, ngambil PR-nya aja. Jadi masih kalau ada latihan gitu, storytelling apalah, itu masih bisa latihan. Jadi nggak mikirin sekolahnya aja. Ya, masih bisa dikerjain di waktu lain. Sekarang kita ke Kak Sikta ya, Kak. Oke, Luna cantik. Kak Sikta sejak kapan menekuni bidang storytelling? Kalau storytelling sendiri mungkin sebenarnya sudah lama ya, waktu ya zaman-zaman Luna kecil begini ya. Sekarang saya jadi nggak kecil lagi gitu ya. Cuman biasalah habis itu off karena terbentur oleh dinamika hidup ya. Dinamika hidup, menikah dan lain sebagainya berhenti, tapi aktif kembali karena sebenarnya ketidaksengajaan. Salah satunya adalah karena dipaksa mamanya Zaki salah satunya untuk memberikan sharing ilmu. Awalnya itu sharing ilmu sekitar 1,5 tahun yang lalu atau 2 tahun ya, sekitar antara hampir 2 tahun yang lalu itu kita berkumpul bersama, kemudian belajar dari rumah ke rumah, seperti itu. Jadi kalau sebenarnya niatnya mamanya ini adalah main ke rumah-rumah sambil sambil cemil-cemil ya. Mungkin pemirsa idola nggak tahu ya maksud tersembunyi emak-emak ini. Nah, alhamdulillah ternyata anak-anak banyak yang berkembang dari kegiatan itu. Seperti itu. Apa yang membuat Kak Sikta suka storytelling? Kalau Kak Sikta, intinya kita ini kan semua suka bercerita, atau kalau kita sendiri sebagai makhluk hidup ya, sebagai manusia lah, apapun itu sebenarnya kita itu cuman pengen meluapkan emosi ya, atau bercerita ya, pada intinya setiap orang pun hanya ingin didengar. Nah, dari cerita-cerita sehari-hari akhirnya kita kita tuangkan ke dalam storytelling yang lebih
lebih mengena, lebih ada alurnya seperti itu. Tapi pada intinya setiap manusia itu suka bercerita seperti itu. Iya. Apa yang Kak Sikta lakukan untuk membuat anak-anak mampu mengembangkan storytelling? Kalau storytelling sebenarnya mereka kalau awalnya ya mereka hanya butuh untuk didekatin, terus diajak ngobrol sehari-hari, datang ke saya, hari ini seperti bagaimana. Seperti Zaki ini juga awalnya dulu ya kita nggak langsung, kita bestie nggak sih? Nggak ya? Iya. Biasanya bertengkar juga sama dia ya. Iya. Jadi awalnya dulu itu ya dia hanya saya datang, saya deketin, tanya nih aktivitasnya apa, bahkan mungkin kalau yang usia ada AGBG ABG itu mungkin ya kita ikutin ikutin trennya sekarang, termasuk kita gaya-gaya mewing ya ikut-ikutan lah gaya-gaya mewing meskipun nggak pantas mungkin ya. Nah seperti itu, jadi kita masuk ke dalam dunianya, kemudian kita ambil mereka, kita kembangkan atau kita biasakan mereka untuk bercerita, apapun bercerita ke saya kalau saat di kelas atau saat ketemu. Nanti dari situ baru kita sampaikan bahwa kalau bercerita ini ada alurnya, ada strukturnya. Merubah kalau mendongeng itu ada perubahan suara, begini caranya, seperti itu. Kurang lebih seperti itu loh, Nah. Menurut Kak Sikta, apa sih manfaat storytelling untuk anak-anak? Kalau storytelling untuk anak-anak intinya adalah manfaatnya yaitu kita bisa melatih kosakata ya, memperbanyak perbendaharaan kata, melatih kosakata, dan tentunya adalah daripada anak-anak main gadget ya. Nah ya, main gadget hanya scroll berjam-jam tanpa berhenti. Nah, daripada itu yuk kita bercerita, dan nanti dari bercerita itu kan kita akan tahu juga karakter satu sama lain. Seperti itu. Kurang lebih. Harapan Kak Sikta untuk Zaki apa nih, Kak? Waduh, ini harapan jujur atau harapan Iya, oke. Membersamai Zaki adalah sesuatu yang luar biasa buat saya. Saya kalau ingat perjalanan dia mungkin bisa nangis ya. Membersamai bagaimana dia usilnya setengah mati, ini aja diem. Nah, saya awal-awal dulu saya nggak ngerti. Sebenarnya tahu kalau Zaki ada berbeda lah dengan orang lain. Nah, ternyata setelah saya kenal lebih dalam, memang anaknya berbeda, istimewa dari segala faktor penjuru. Dari penjuru enggak. Tapi intinya untuk Zaki yang saya harapkan adalah tetaplah membumi, itu yang selalu saya sampaikan mungkin ke Zaki, karena dia juga beberapa kali menang juara dongeng sampai Jawa Timur segala macam, Kota Malang. Nah, itu yang saya selalu sampaikan ke Zaki adalah sudah sampai titik ini tetap harus mau berproses dengan siapapun dimanapun, kemudian tetap harus membumi, jangan sombong, itu aja. Karena Zaki ini selain istimewa juga dia pinter ya. Nggak mau muji kamu sebenarnya. Bukan kamu lagi. Selain dia pinter, kemudian dia yang penting adalah dia mau berproses, dan mamanya juga Allahu Akbar, istimewanya supportnya sama Zaki seperti itu dalam prosesnya Zaki. Jadi memang apapun nanti, bagaimanapun kamu bertumbuh nantinya, yang kami harapkan adalah tetap mau berproses dan tetap membumi. Jadi tetap jadi diri sendiri. Mungkin seperti itu, Luna. Ada pesan yang ingin disampaikan nggak, Kak, buat Zaki? Zaki, itu tadi ya pesannya. Terus satu, boleh nih, ini mau keluar tapi nggak apa-apa. Boleh nggak ini? Silakan. Ceweknya jangan banyak. Boleh. Nggak kayak bercanda ya. Ya itu tadi mungkin Luna, jadi tetap untuk semuanya mungkin ya. Jadi untuk semuanya, anak-anak Indonesia, anak-anak idola ya, di luar sana, apapun bakatnya teman-teman, mungkin teruslah berproses ya, karena dari proses itu kita nggak tahu nanti kita akan mencapai di mana. Yang penting kita mau berproses dan tetap rendah hati, seperti itu ya. Nah, Mama Zaki, Luna mau nanya soal ini ya. Zaki kan ada masalah di jantung ya, Ma?
waktu pertama kali dokter menjelaskan kondisi jantung Zaki, sebenarnya apa yang dokter sampaikan ke Mama? Jadi gini, kalau bahasa awamnya ya, kalau di jantung yang normal itu saluran di jantung itu kan dia menyilang. Nah, Zaki ini qadarullohnya lurus gitu. Jadi darah bersih dan darah kotornya dia nyampur. Nah, makanya itu kondisinya kelihatan dari kuku sama bibirnya itu biru kayak gitu. Dan jadi sering ngos-ngosan karena oksigen di jantungnya itu kan nggak maksimal gitu pembersihannya gitu. Sebagai seorang ibu, waktu dengar penjelasan dokter seperti itu, apa yang Mama rasakan? Pasti sedih, pasti sedih, pasti nangis pertama kali ketika dokter ngasih diagnosa itu. Tapi ya kembali lagi seperti yang tadi saya sampaikan bahwa harus tetap semangat karena ya buat Zaki gitu, buat Zaki tetap sehat. Terus apa yang paling Mama takutkan waktu itu? Yang pasti ya kehilangan dia. Tapi alhamdulillah. Aku kasih Zaki Sehat ya, sehat. Zaki pernah operasi jantung juga waktu usia 6 bulan di Jakarta kayak gitu. Harusnya dia ada operasi kedua, tapi qadarullohnya sama Allah belum diizinkan karena kondisinya gitu. Jadi kita jaga aja dia dengan keusilannya. Sekarang kondisinya Zaki bagaimana, Ma? Apa harus dijaga aktivitasnya? Ya, kalau Zaki memang tetap harus minum obat setiap hari. Obatnya lumayan banyak, ada 5 setiap hari. Dia kadang ya bosen, tapi tetap harus disemangatin gitu. Sama jaga aktivitasnya aja, nggak boleh terlalu capek. Gitu aja. Zaki, apa yang mau kamu sampaikan buat teman-teman idola semua biar terus semangat seperti Zaki? Tadi pesan-pesan ya? Iya, pesan-pesan. Pesan-pesan dari aku nih. Nah gini nih usilnya ini tiba-tiba Apa ya? itu tadi? Ya, Lanjut. pokoknya pakai pantun ya boleh? Ya boleh. Boleh. Pergi belajar pagi hari. Boys. Oh cakep apa boys nih? Jangan lupa membeli harapan. Cakep. Anak Indonesia berani mimpi, Cakep. raih mimpi dan apa ini? Bentar. Begini. Ulang ya. Iya, jangan lupa. Cakepnya juga jangan lupa. Ya, jangan lupa. Pergi belajar. Ulang lagi. Masya Allah. Ingat. Pergi belajar di pagi hari. Jangan lupa bawa harapan. Anak Indonesia berani berdiri, raih mimpi dan penuh semangat dan penuh keyakinan. Pingin ini kan Luna ya, pingin gitu ya, begitu tuh. Teman-teman idola, hari ini kita belajar satu hal yang sangat penting, bahwa hebat itu bukan berarti tidak pernah sakit, kuat itu bukan berarti tidak pernah menangis, tapi tetap mau bermimpi, tetap mau berkarya, dan tetap mau tersenyum, meski hidup sedang tidak mudah. Terima kasih untuk Zaki dan Mama yang sudah berbagi cerita yang luar biasa hari ini. Kasih kita juga. Kalian adalah anak-anak hebat, anak-anak pejuang, dan bukti bahwa Indonesia memang layak anak. Semoga Zaki selalu diberi kesehatan, Amin. diberi kekuatan, Amin. dan semua cita-citanya tercapai. Amin. Saya Luna, pamit undur diri. Sampai ketemu di podcast berikutnya. Dadah!